Dunia perempuan, kali ini pendengar, kita membahas terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam politik ya. Dengan narasumber kita di kesempatan Padang sore ini, pendengar, saya akan sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Ini dia ada Insinyur Haja Etna Estelita MSI selaku pemerhati isu perempuan, anak dan keluarga. Kita coba sapa dulu melalui Zoom. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Tito. Iya, selamat sore Ibu Nana. Sudah Kabar Mas lama Tito? ini ya. Udah lama Sudah nggak ketemu setahun ya. ya nggak ketemu ya Mas Tito ya. Sudah setahun tidak bertemu. Sehat ya Ibu Nana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu Nana, di kesempatan kali ini kita kembali berbincang ini ya terkait dunia perempuan dan perpolitikan. Khusus di kesempatan kali ini kita membahas terkait pentingnya partisipasi perempuan dalam dunia politik. Waduh, ini pasti para perempuan di Sumatera Barat ya khususnya ya. Ini Iya, semakin hari sepertinya harus sudah semakin paham perpolitikan ya, jangan justru anti ya, Ibu Nana betul. ya. Tapi Ibu Nana sendiri melihat bagaimana Ibu Nana kalau berbicara terkait perempuan dan politik. Nah, Iya, ini kira-kira seperti apa Ibu Nana? Nanti juga kita terima telepon ya Ibu Nana ya untuk pendengar iya. kita. Untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp silakan saja. Saya ingin minta pandangan Ibu Nana dulu ini kalau berbicara terkait partisipasi perempuan dalam dunia politik. Apakah penting perempuan untuk bisa ikut di dalam kancah perpolitikan baik itu di daerah ataupun mungkin juga di nasional begitu. Silakan Ibu Nana. Iya. Makasih Mas Tito. Iya, Eh, jadi tahun 2023 ini kan iya, dikatakan ya berbagai pihak bahwa adalah tahun politik, di betul. mana kemarin itu kita dengar ya, kita saksikan bahwa diumumkan oleh KPU hampir akhir tahun 2022 Mm-mm. bahwa sudah ada, kalau nggak salah saya 24 ya waktu itu, partai politik ya, ada satu waktu itu tidak termasuk tapi akhirnya Iya, juga bisa masuk yaitu Partai Umat. Partai Nah Umat. jadi Mm-mm, ya mm-mm. Partai Umat Mas Tito. Jadi Mm-mm, terakhir mm-mm. ada masuk ya Partai Umat, Iya, alhamdulillah. Nah, jadi artinya tahun 2023 ini dikatakan tahun politik sampai 2024 nanti. mm-mm. Karena tahun 2024 akan terjadi pemilihan serentak ya. Betul. Pemilihan serentak ya, itu sudah dinyatakan oleh KPU tanggal, kalau nggak salah saya tanggal 14 Februari, itu akan dipilih presiden, pemilihan presiden, pilpres dengan pemilihan legislatif ya. Jadi Mm-mm. itu serentak dilakukan tanggal 14 Februari, termasuk di situ DPD ya, Betul. DPD. Kemudian untuk sedangkan untuk pemilihan gubernur itu dilakukan pada bulan November tahun 2024 juga. Mm-mm. Nah, pada bulan itu yang dipilih gubernur, bupati atau wali kota. Nah, jadi ada dua pemilihan serentak yang dilakukan tahun 2024. Tapi kalau kita lihat suasana saat ini ya, saya kan berada di beberapa tempat. Saya sekarang ini berada di daerah ya. Iya. Eh, itu saya lihat itu sudah hangat sekali Pak Mas Tito. Mm-mm, mm-mm, Banyak mm-mm. sekali ya, apa namanya, gambar-gambar baliho yang sudah kita Baliho. lihat di mana-mana sudah Iya. ada, baik baik yang mau ikut bacalek. Mm-mm. Nah, yang ya sudah juga ada partai politik yang mengumumkan calon presidennya, berarti udah jauh-jauh hari ya. Saya lihat itu Mm-mm. Iya. artinya mereka itu sudah mulai menghangat nih. Akhir Mm-mm. 2022 aja sudah menghangat, apalagi 2023, 2024 ini. Iya, iya. Nah, tetapi sebenarnya ya perempuan itu, siapapun orang ya, warga negara itu tidak terlepas sebenarnya dari politik ya. Mm-mm. Seperti yang dikatakan, karena kita di dalam suatu negara pasti melaksanakan hukum, apa namanya, melaksanakan aturan atau undang-undang yang dilakukan. Nah, Iya. undang-undang itu dibuatkan oleh apa namanya, anggota-anggota DPR yang ada di politik. Jadi kita sendiri juga
melaksanakan hasil dari perpolitikan. Jadi kita itu semuanya sebenarnya harus ikut politik. Terutama tidak ada membedakan apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Nah, jadi artinya di saat ini pemilu serentak ini kita lihat ya, yang akan datang ini akan mempengaruhi ya situasi kondisi politik di Indonesia. Itu mungkin bisa jadi, kita berharap semua bahwa perpolitikan kita ini stabil ya Mas Tito ya. Amin, amin. Jangan sampai perpolitikan kita ini tidak kondusif ya, Iya. sehingga berpengaruh berbagai aspek, misalnya dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial dan berbagai macam. Nah, jadi kita berharap walaupun memang partai politik ini sudah mulai ya, ada kandidat-kandidat yang melakukan manuver-manuver ya, tetapi itu tetap dalam koridor yang aman, baik. Itu perlu kita jaga semuanya. Namun kita lihat kalau lihat dari gimana kita lihat sekarang ini sudah ada yang berbagai lembaga survei sudah melakukan survei ya, sudah menginformasikan parliamentary threshold-nya atau arti ambang batas ya. Ambang batas. Masing-masing partai sudah diprediksi oleh lembaga-lembaga survei mana yang aman, mana yang tidak aman ya. Nah, siapa tokoh-tokoh yang menjadi kandidat, kemudian juga elektabilitas partai juga menjadi perhatian dari masyarakat, di samping tokoh-tokoh yang akan dicalonkan. Jadi sekarang ini sudah saya lihat di daerah pun sekarang ya sudah aktif sekali ini masyarakat untuk bincang-bincang walaupun di warung, di pasar, di mana saya lihat di lapangan ini itu sudah membicarakan tentang 2024. Nah, apalagi ada partai-partai baru yang mungkin yang selama ini tidak terakomodir aspirasi melalui partai yang sudah ada. Nah, partai-partai baru juga bisa mengakomodir. Jadi artinya yang suara-suara yang masih meragu ya, itu bisa diambil oleh partai-partai baru. Jadi suara-suara mengambang lah istilahnya, swing voters gitu kan. Nah, jadi ini yang akan kita lihat tahun 2024. Nah, bagaimana dengan perempuan? Nah, perempuan ini sama dengan laki-laki sebenarnya harus sama, Mas Tito. Jadi artinya jika perempuan dan laki-laki sama aktif dalam berpolitik dan seimbang dalam perolehan kursi di legislatif, maka kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya akan jauh lebih baik untuk mencapai pembangunan ke depan. Jadi artinya kebutuhan-kebutuhan dari perempuan itu akan terakomodir ya di dalam. Kan kita tidak percaya dengan keputusan yang diambil oleh laki-laki, tetapi tentu perempuan lebih, ketika keterlibatan perempuan ada di dalam menentukan kebijakan, itu akan berbeda hasilnya dengan hanya laki-laki saja yang menentukan. Nah, sementara kita lihat bukan berarti perempuan tidak bisa ikut berpolitik. Kita sudah melihat ya, presiden kita juga pernah perempuan, itu Bu Mega ya kan. Nah, tahun ini ya periode 2019-2024 DPR RI juga dipimpin oleh perempuan. Jadi artinya perempuan itu bukan tidak bisa ikut di dalam politik, tapi mereka itu, perempuan itu banyak permasalahan yang ada dalam diri perempuan itu sendiri, internal, ada faktor eksternal yang membuat perempuan itu tidak ikut berpolitik. Nah, kita lihat di negara-negara lain sekarang ini kan ada seperti Bangladesh ya, itu perdana menterinya perempuan ya. Jerman itu Angela itu kanselir Jerman itu perempuan juga. Taiwan juga perempuan, Selandia Baru juga perempuan, Finlandia juga perempuan. Nah, tetapi ya kalau kita lihat dari hasil datanya Mas Tito ya, perempuan itu memang masih sedikit Mas Tito. Di yang ada di DPR sekarang ini, perempuan itu masih sedikit sekali untuk mencapai kuota 30% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut. Nah, itu Mas Tito. Oke, baik. Memang sampai saat ini masih di bawah 30% ya, atau mungkin masih sangat sedikit 30%. Ya, Ibu Nana ya, untuk keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Nah,
Ya, Ibu Nana, ini ya. kalau kita berbicara perempuan dan politik, kalau Ibu Nana sendiri melihat perempuan bagaimana sih Ibu Nana? Kalau soal memimpin begitu, kenapa perempuan dianggap ini stereotip lagi ya? Dianggap apa KTP ya? itu ya, jadi pemimpin Kurang ya. bisa lah begitu memimpin dan lain-lain begitu. Ya, ya. Stereotip-stereotip yang apa ya, yang sampai saat ini juga sepertinya masih Berlaku ya. berkembang begitu di masyarakat kita begitu. Padahal kan sebenarnya kalaupun nantinya perempuan jadi pemimpin seperti apa yang Ibu Nana sampaikan tadi kan ada perspektif lain begitu ya. Ibu Nana ya Ya. dari sosok seorang perempuan yang kemudian jadi pemimpin. Nah, ini bagaimana Ibu Nana? Nah, jadi kita lihat nih Mas Tito. Iya. Kalau dari data yang ada ya kita lihat Mm-mm. ya di Indonesia ini yang tamat perguruan tinggi itu Iya. perempuan itu ada sekitar 10,06% ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. sementara laki-laki 9,28%. Berarti masih banyak Oke. perempuan ya kan? Iya, iya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang dasarkan tempat di kota. Di kota itu perempuan yang tamat perguruan tinggi itu ada 13,51%, Mm-mm. sedangkan laki 12,50%. Nah, di desa 5,57% yang perempuannya, laki-lakinya 4,76%. Berarti artinya perempuan dimanapun dia berada ini ya hasil Iya. yang formal ya apa namanya perguruan tinggi ya Mm-mm. Mm-mm. pendidikan formalnya artinya Iya. itu memang lebih banyak perempuan yang menamatkan perguruan tinggi. Ini dari hasil Mm. data yang ada. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian dari hasil survei WVS itu di Austria, Iya. itu tapi kenapa ya? Kenapa untuk Indonesia itu data yang mengatakan ketika ditanya beberapa responden yang dalam penelitiannya tersebut, survei Mm-mm. tersebut, Iya. hanya 19,2% yang menyatakan politik itu sangat penting. Mm. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, nah, kemudian politik yang ini perempuan ya. Iya. Iya. Kemudian politik punya manfaat yang penting itu hanya 25%. Berarti 75% menyatakan tidak bermanfaat politik itu. Kan seperti itu. Iya. Iya. Kemudian politik yang tidak terlalu penting itu yang tidak terlalu penting menyatakan lebih banyak Mas Tito. Mm-mm. Itu Mm-mm. Mm-mm. 41,3% menyatakan politik itu tidak terlalu penting. Nah, bagi perempuan. Iya. Nah, Iya. yang menyatakan sangat penting itu hanya 12,8%. Nah, jadi Mm-mm. sangat tidak penting 12,8%. Nah, jadi yang mengatakan sangat penting itu hanya 19,2%. Jadi Mm-mm. ya sesuai lah dengan data yang ada sekarang ini di Indonesia ya untuk DPR RI memang sekitar 19,2%, sekitar 20% itu yang memenuhi kota di DPR RI. Jadi artinya Iya. hasil survei ini agak berdekatan ini dengan hasil yang ada di anggota DPR kita. Nah, ini apa penyebabnya ya? Mm-mm. Ini dari data juga kita lihat Iya. ketimpangan gender kita, ketimpangan ya bukan ketimpangan itu terlalu tinggi ya. Mm-mm. Mm-mm. Dari ranknya itu dari 0 sampai 1 ya. Kalau Iya. tidak ada timpang itu 0 ya. Tapi ketimpang itu semakin tinggi, angkanya semakin timpang seperti itu kan. Iya. Itu 0,697. Jadi artinya Indonesia itu berada di ranking 92 dari 146 negara. Jadi Mm-mm. artinya Mm-mm. ketimpangan gender ini masih sangat tinggi di Indonesia. Mm-mm. Kemudian tapi sudah lumayan dibandingkan tahun 2021. 2021 ketimpangannya itu 0,688, jadi artinya sudah agak naik sedikit ya, tadi jadi 0,697. Nah, tahun 2021 kita ranking 101 ya dari 146 negara. Nah, jadi sudah mulai kurang, tetapi masih jauh dari rata-rata global nih. Nah, dan yang di bidang politik yang kita lihat nih Mas Tito, yang Mm-mm. kita fokus sekarang kan di politik ya, Iya. itu sangat rendah Mas Tito. Oke. Apa namanya hasil surveinya itu 0,169. Mm-mm. Dia kan Mm-mm. berada di antara 0 sampai 1 ya. Iya. Nah, di bidang politik ini apa namanya responden perempuan mengatakan itu 0,1, jadi sangat rendah sekali di bawah Mm-mm. rata-rata Mm-mm. global.
Kemudian di bidang pendidikan sudah cukup tinggi 0,97 dan hampir 1 ya. Namun Ya. masih di kisaran rata-rata global juga. Di bidang ekonomi indeksnya 0,67 jadi berarti ini sudah baik juga. Nah, tapi di bidang politik 0,1. Jadi artinya masih sangat rendah ya kesadaran perempuan itu untuk berpolitik itu masih sangat rendah Mas itu. Ini hasil dari survei ya. Nah, kemudian Oke. kita lihat ya Ya. di kuota perempuan ini di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 itu kan dinyatakan porsinya ada 30% ya di legislatif. Nah, kita lihat di DPR RI sekarang itu ada 20,87% Mas itu. Artinya Oke. ini sudah cukup bagus ya. Itu untuk DPR RI ya. Dan apalagi kita lihat sekarang ini ketua DPR RI DPR-nya adalah Ibu Puan. Jadi Iya. itu perempuan saya sangat mengapresiasi sekali ya bahwa perempuan sudah bisa memimpin. Itu mudah-mudahan ini ada dampaknya terhadap perempuan-perempuan lain ya yang bersemangat bahwa mimpin DPR RI aja ada perempuan, kenapa kita nggak coba-coba untuk masuki politik ya, wilayah politik. Nah, tetapi yang kita lihat di kabupaten kota masih sangat rendah. Tetapi ada beberapa kabupaten kota yang cukup tinggi Mas Ito. Ini di Minahasa ya. Iya, Nah, iya. 48,57%. Oke, Nah, ya baik. tinggi ya, cukup Tinggi, tinggi. tinggi. Yang rendah itu di NTB ya, Mm-mm, mm-mm. 1,59%. Di Sumbar rendah, Iya. Sulbar rendah, Aceh rendah, Kaltara rendah. Itu berkisar antara 10 sampai 11%. Mm-mm, Nah, mm-mm. ini masih sangat rendah sekali ya. Tentu ini perlu sebenarnya dilakukan penelitian apa penyebabnya rendah di daerah-daerah ini. Mm-mm, Nah, mm-mm. kemudian di Maluku ya, di Maluku Utara itu ada 39,4%. Papua aja sudah 38 nih Mas Ito. Iya, iya. Papua aja 38. Kemudian Kalimantan Tengah 38,04. Mm-mm. Jogja 37,225. Oke. Oke, baik. Baik, Nah, ini dari data yang sudah disampaikan Ibu Nana, saya tertarik nih ya. Ibu Nana tadi ya, menyampaikan bahwa Sumatera Barat ini cukup rendah ya. Padahal ya, justru kalau dilihat dari latar belakang, budaya matrilineal gitu kan, ya. harusnya Sumatera Barat untuk keterwakilan eh, keterwakilan perempuan begitu di kancah politik seharusnya tinggi tidak sih, Ibu Ya, Nana? Ini bagaimana? Kalau khusus untuk Sumatera Barat sendiri, Ibu Nana melihat bagaimana? ya, jadi memang saya pernah berdiskusi ya Iya, dengan dosen waktu itu saya masih di S2 ya. iya, iya. Saya ngambil pengambilan keputusan perempuan Mm-mm. di rumah tangga ya atau di sektor domestik atau di sektor publik kan seperti itu. Iya. Ada pertanyaan yang diajukan ke saya. Memang Sumatera Barat itu matrilineal katanya kan, Mm-mm, matrilineal. mm-mm. Jadi kekuasaan itu ada di perempuan. Tapi itu dia lihat katanya itu hanya di sektor domestik. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bunda kandung itu Iya, banyak di iya. sektor domestik. Mm-mm, Sementara dalam mm-mm. rapat-rapat ini kan digelanggang istilahnya apa tuh ya? Iya, Rapatnya itu kan laki-laki semua ya. iya, iya. Kemudian hasil rapat itu baru disampaikan kepada perempuan kan seperti itu ada kita. Heeh. Nah, kemudian kalau perempuan setuju dijalankan, kalau tidak setuju mungkin diulang lagi apa gimana. Mm-mm. Tetapi artinya tetap di dalam rapat-rapat itu memang lebih banyak terlibat laki-laki saja. Jadi Iya. kurang setuju waktu itu saya mengambil pengambilan keputusan perempuan itu korelasinya dengan Mm-mm, mm-mm. matrilineal. Saya waktu Iya. itu mencari data mau membuat tesis seperti itu. Mm-mm. Tetapi dia lihat katanya itu hanya lebih banyak di sektor domestik. Nah, jadi itu yang perlu Mm-mm, kita. mm-mm. Ternyata saya lihat juga di Sumbar keterwakilan perempuan di legislatif masih di angka 8% ini Mas Tito. Waduh, 8%, jadi artinya rendah sekali ya. anggota DPRD perempuan kita se-Sumatera Barat itu Mm-mm, mm-mm. anggota DPR dari 19 kabupaten kota ya kan ada 655 orang ya anggota DPRD-nya. Iya. Itu hanya 56 orang yang perempuan. Mm-mm, Seperti mm-mm. itu untuk Sumatera Barat Mas itu semua.
Sumatera Barat termasuk kabupaten kota ya, Iya. 19 kabupaten kota. Jadi artinya baru 8%. Sementara untuk tingkat nasional sudah 20% lebih. Jadi saya lihat tidak apa korelasinya tidak apa namanya tidak ada kalau dilihat dari kita kaitkan dengan itu ya. Iya. Tidak ada kait. Jadi matrilineal kita itu memang kita sebenarnya egaliter ya pengambilan keputusan kita perempuan itu bisa bergaining posisinya dengan laki-laki sebenarnya lebih tinggi ya dibandingkan yang lain. Tapi kenapa kok ketika perempuan harus memilih itu? Kalau perempuan memilih perempuan, Mas Tito, perempuan itu kan hanya 0, sekian persen bedanya dengan laki-laki jumlah yang ada ya. Iya. Ya, artinya sekitar 51% laki-laki ya. Nah itu 49% itu adalah perempuan. Jadi artinya antara hampir sama 50-50. Bukan bedanya tinggi antara laki-laki dan perempuan kan. Iya. Nah jadi artinya ketika perempuan itu memilih perempuan, itu yakin saya itu 30% apa namanya akan tercapai kotanya. Nah, jadi saya berharap nih untuk DPRD provinsi sendiri dari 65 anggota yang ada itu 7 perempuan, hanya 7 perempuannya 10,76%, Mas Tito. Iya, jadi saya betul-betul berharap ini 2024 ke depan bisa ini dijadikan apa namanya landasan oleh partai politik ya, baik oleh pemerintah ataukah LSM atau partai politik sendiri untuk apa namanya memberikan selama 2 tahun ini memberikan pencerahan ya terhadap perempuan-perempuan tentang apa namanya pendidikan politiknya, Mas Tito. Seperti itu. Jadi saya berharap dalam 2 tahun ini pendidikan politik itu diberikan kepada perempuan karena begini, pendidikan politik itu perempuan itu walaupun dia punya kapasitas yang bagus ya di dalam perpolitikan, di dalam misalnya ketercapaian akademisnya, tapi untuk apa namanya untuk keterwakilan untuk politik apa namanya tentang politik memang mereka belum memadai seperti itu, Mas Tito. Nah, jadi sebaiknya memang itu adalah tanggung jawab sebenarnya pemerintah, tanggung jawab partai ya untuk memberikan pendidikan politik terhadap mereka-mereka ini, terutama terhadap mereka-mereka yang mungkin baru memilih 17 tahun, Mas Tito ya. Nah, mereka kan mau milih siapa, apa yang mereka pilih, berapa partainya, partai mana yang bagus, visi misinya, apakah mereka lihat visi misi dulu, apakah mereka melihat hanya kandidatnya saja. Nah itu kan perlu tahu semua. Nah perempuan-perempuan ini walaupun dia punya kapasitas yang bagus untuk dalam segi pendidikan formalnya, tetapi pendidikan politiknya belum ini, apalagi ditambah dengan budaya-budaya yang budaya patriarki ya. Karena kita lihat perempuan itu ketika di sekolah dia cum laude, di sekolah dia pintar, tapi ketika dia apa namanya dia bekerja ya, dia tetap dia jarang diletakkan di tempat yang strategis ya, strategis. Misalnya kita lihat di partai lah contohnya, kita lihat di partai ada nggak banyak paling ada ketua partai perempuan ada, itu Bu Mega itu bertahan, mungkin ada latar belakang yang lain. Tapi di partai-partai lain ada nggak perempuan, Mas Tito? Ada, misalnya PSI ya kali betul ya. PSI. Jadi tidak beberapa partai yang menyerahkan kepemimpinan kepada perempuan. Apakah sekretarisnya ada perempuan? Pada umumnya laki-laki sekretarisnya. Padahal yang sangat menentukan itu kan ketua dan sekretaris itu sangat menentukan, itu namanya apa namanya ketua, sekretaris, bendara sangat menentukan. Nah paling juga ditaruh perempuan itu di bendara, tapi jarang juga tetap juga laki-laki. Nah jadi hal ini yang perlu kita lihat. Kemudian kita lihat untuk Sumatera Barat ada 3 kabupaten kota yang tidak ada keterwakilan perempuannya di sana.
Itu Oke. Kabupaten Padang Pariaman, Mm-mm. Kabupaten Solok Selatan, Kepulauan Mentawai tidak ada. Nah, itu kenapa tidak ada? Ini yang saya juga sudah berbicara mungkin dengan apa namanya Iya. petinggi-petinggi partainya, ya mungkin Mm-mm. kita eh, tolonglah mereka ini kita ajukan orang-orang yang berkualitas, yang tidak hanya memenuhi kuota saja, untuk Mm-mm. kita jadikan kandidat bacaleknya, Iya, iya. sehingga dia bisa bersaing ketika terjadi kontestan ya di pemilu tersebut. Seperti itu Mas Tito. Oke, baik. Jadi kalau diambil kesimpulan, sepertinya posisinya memang kalau berbicara perempuan dan perpolitikan, seperti perempuan masih apa ya terbelenggu begitu ya dengan latar belakang. Kemudian tadi yang Ibu Nana sebutkan juga terkait masalah budaya patriarki ini ya. Ya, Terus ya, juga masalah perbedaan gender begitu ya, ya, Ibu ketimbang Nana ya. gendernya masih berlaku. Jadi Mm-mm, mm-mm. perempuan itu eh, di rumah sajalah. Kemudian politik itu keras, Iya, politik itu iya, iya. kejam. Jadi Mm-mm. tidak cocok dengan perempuan yang lemah lembut, Iya. perempuan yang lemah seperti itu. Jadi Mm-mm, mm-mm, mm-mm. padahal itu hanya stereotip saja. Kan buktinya sekarang kan Iya, iya. banyak juga perempuan yang di luar sana ya Mm-mm, mm-mm. bisa menjadi presiden, bahkan dia sukses lagi Iya. di sana. Seperti itu Mas Tito. Oke, baik. Ibu Nana, kita coba sapa penelpon dulu ya. Sepertinya ada Ya, penelpon kita ini yang ya. ingin ikut bergabung. Halo, Selamat Assalamualaikum sore. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan siapa di mana? CDP di dalam Kota Solo. Oke, baik. Uncu DP di Kota Solo ya. Ada yang Ya, ingin halo ditanyakan? Ibu Nana. Ya Pak Uncu. Ya, kalau buat bagi Uncu, Iya. perempuan itu juga gak kalah sama laki-laki. Contohnya aja Kartini memperjuangkan wanita ya. Di Iya, iya. mana wanita itu bisa juga menjadi tulang punggung, bisa juga merawat rumah tangganya, membesarkan dan mendidik anaknya. Guru yang utama aja adalah guru yang utama aja bagi kita manusia sebagai anak itu di rumah, terutama guru kita itu ibu, orang Iya, tua. iya. Betul, Nah, betul. yang nggak kalah, yang nggak kalah juga lah peran manusia sama. Yang membedakan itu cuma fisik dan gendernya. Atau Iya. itu mau nanya, gimana itu kalau ada kata ini Ibu Nana, katanya manusia itu adalah makhluk yang lemah, perempuan kan terus namanya perempuan itu ya lemah, yang kuat itu laki-laki. Kalau itu gimana itu Ibu? Itu sajalah pertanyaannya, ya udah. Iya, iya. Baik. Terima kasih, Terima selamat kasih sore, kembali. banyak maaf, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nana bisa menanggapi. Silakan, Ibu Ya, Nana. ya memang apa namanya betul ya Uncu itu perempuan dan Iya, laki-laki itu menurut Ibu eh, kodratnya yang membedakan. Kodratnya hmm, begini, iya, perempuan itu dia melahirkan, itu kodrat namanya. Perempuan hmm. itu dia menyusukan anak, itu kodrat namanya. Hmm, Hamil, melahirkan, menyusukan anak, itu kodrat. Nah, laki-laki misalnya punya jakun seperti itu, Mak. Apa namanya? Itu kodrat namanya. Iya, iya, Tetapi ketika dia apa namanya? Dia dianggap lemah, itu tuh stereotip itu. Artinya iya, stereotipnya menyatakan dari dulu orang mengatakan budaya patriarki itu perempuan itu bahasa Jawanya ada katanya konco wiking, subordinate, orang nomor 2. iya, Tetapi coba kita lihat. Kalau dia dikatakan perempuan itu lemah ya, itu kenapa angka harapan hidup perempuan coba iya, betul, betul. logikanya. Hmm, Nah, kromosom perempuan itu kan XX ya, laki-laki XI. iya, Nah, itu jadi artinya mungkin itu yang membuat perempuan lebih kuat. Nah, artinya perempuan itu tidak lemah, tetapi stereotip sejak dulu kala menyatakan bahwa perempuan itu lemah. Tapi kenapa ketika suami meninggal contoh, iya, nah yang bertahan hidup itu yang dia menikah lagi, dia membesarkan anak sendiri, anaknya tuh jadi orang juga. iya,
lebih kuat. Nah, ketika laki-laki istrinya meninggal, kira-kira kuat nggak dia sampai Uncu DP, Iya, kuat iya, nggak iya. Uncu DP? Nggak menikah sampai nanti dibesarkan anaknya, ya kan? Nah, Iya, coba di iya. mana-mana di dunia ini, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Betul, laki-laki. betul. Nah, mana Mm-mm. buktinya perempuan itu lemah? Iya, Kan enggak. iya, iya. Mm-mm. Cuman ketika dia mengangkat apa namanya, ototnya mungkin ya agak lemah ya ototnya. Tapi ketika Iya. dia berlatih angkat besi juga perempuan lebih kuat daripada laki-laki, ya kan? Nah, jadi Iya, artinya tidak iya. ada hanya kodrat yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Dan Mm-mm. agama kita mengatakan perempuan itu, agama Islam yang mengatakan Mm-mm. terbuat dari tulang rusuk laki-laki. Jadi dalam pikirannya memang Mm-mm. diciptakan laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan. Nah, perempuan itu karena lemah lembut ya, karena dia apa namanya, dia katakan emosinya tidak stabil, dia suka Iya. menangis. Tapi ada juga perempuan yang jarang menangis. Gimana? Mm-mm. Mm-mm. Jadi artinya tidak semuanya di dalam diri kita ini ada sifat femininnya, ada sikap Iya. maskulinnya. Mm-mm. Ketika kita lebih menonjolkan sikap maskulinnya, kita bisa juga jadi laki-laki, kita bisa juga tegas seperti laki-laki ya. Mm-mm. Tetapi sebenarnya lebih baik pemimpin itu perempuan, menurut saya yang perempuan. Mm-mm. Karena ada jiwa keibuannya, ada rasa sayangnya. Jadi memimpin itu tidak dengan kekerasan, dengan lemah lembut. Itu kelebihan sebenarnya, tidak kekurangan Pak Uncu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi artinya perempuan itu menurut saya tidak lemah, menurut saya ya. Iya. Karena saya tidak mau juga dikatakan lemah. Cuman ketika ngangkat-ngangkat memang saya agak malas. Kan nggak bisa, agak Iya, iya, malas. iya. Nah, dorong mobil mungkin juga nggak malas Mas Tito. Jadi artinya Iya, iya. sejak dulu kala itu sudah terbagi perannya kita itu. Mm-mm. Tapi kita Mm-mm. lihat di rumah perempuan memasak kan Mas Tito ya. Iya, iya. Tetapi ketika jadi chef itu yang banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan Masih banyak laki-laki. juga, laki-laki Buat. juga ada. Nah, di hotel-hotel umumnya laki-laki saya lihat Umumnya laki-laki ya, chefnya. Bu ya. Ya. Mm-mm. Nah, jadi artinya banyak juga laki-laki yang pintar masak. Iya, Di iya. dalam, kita lihat di TV-TV yang jadi juru masak yang Betul, hebat, betul. yang jadi juri itu laki-laki ya. Iya, iya. Perempuannya satu, misalnya laki-laki dua. Mm-mm. Jadi artinya lebih banyak laki-laki. Jadi artinya itu tuh perannya yang harus diperbaiki. Jadi apa namanya, membangun apa namanya, mindset ya, merubah mindset orang yang menyatakan perempuan itu lemah, Mm-mm. Mm-mm. politik itu keras, politik itu tidak cocok oleh perempuan, pemimpin itu harus laki-laki karena laki-laki itu jadi imam. Jadi imam tetap laki-laki ya. Iya. Setinggi apapun jabatan kita, presiden pun kita, tapi ketika kita salat misalnya Iya. berjamaah tetap laki-laki, nggak bisa perempuan juga. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi artinya sudah berbagi peran seperti itu. Bukan berarti laki-laki kuat seperti itu. Tetapi banyak juga perempuan yang logikanya lebih bagus ya Mm-mm. dibandingkan laki-laki. Karena mungkin apa namanya, tergantung latihan dia dari kecil, pendidikan dari keluarga, lingkungan, dan pendidikan, dan dia mengembangkan dirinya sendiri seperti itu. Oke, baik. Kalau Ibu Nana sendiri melihat sampai sejauh ini, sampai sekarang ini, apakah stereotip yang seperti itu sudah sedikit banyak semakin terkikis ini, Ibu Nana? Apakah memang semakin hari, semakin berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan, kaum pria ya atau cowok-cowok ini sudah cukup open minded lah untuk berpikir bahwa ya apa ya, maksudnya tidak selalu memandang wanita dengan dalam tanda kutip stereotip yang seperti itulah begitu. Ibu Nana melihat sekarang bagaimana kira-kira Ibu Nana? Saya coba masuk ya. Kalau di birokrasi ya, ini saya coba masuk Mas Tito ya. Iya, iya. Di birokrasi saya lihat itu sudah tidak ada perbedaan. Sudah tidak ada perbedaan karena ya. pernah di birokrasi ya, sudah tidak ada perbedaan yang nyata ya. Tapi di belakang mungkin masih ada pertimbangan. Oke. Kalau di perusahaan masih ada pertimbangan Iya, iya. karena saya juga mengikutinya. Di perusahaan pertimbangannya seperti ini. Iya. Ketika perempuan itu dibandingkan kita milih laki-laki apa perempuan, Iya, itu jadi karyawan kita nih di perusahaan nih. Nah, pasti orang lebih memilih laki-laki ya. Oke, baik. Karena kalau perusahaan berarti kan orientasinya profit.
Oke, Nah, betul. ketika dia cuti 3 bulan, nanti kan mereka tidak bisa tidak bisa bekerja Iya. dan gaji mereka tetap terima. Hmm, Itu hmm, hmm. orientasi kalau di perusahaan ya. Iya. Tetapi itu kan dibantu oleh pemerintah untuk memberikan undang-undang bahwa perempuan itu harus cuti. Tapi ketika di birokrasi saya lihat itu tidak banyak. Jadi ketika perempuan ini berkualitas, tapi yang tempat saya ya waktu itu ya, Mm-mm. itu tetap dimajukan. Jadi lebih banyak perempuan yang waktu itu. Iya. Tapi memang masih dalam middle manager, Mm-mm, Mas mm-mm, Ito. mm-mm, Tapi mm-mm. ketika jadi top manager, Iya. itu betul-betul selektif. Berat perjuangan perempuan dibandingkan laki-laki. Ya, Mm-mm, karena mm-mm. orang berpikir apakah dia bisa jalan malam ini turun ke lapangan Iya. ketika ada bencana Mm-mm. jadi pertimbangan seperti itu yang sebenarnya harus dihilangkan. Ya kalau laki bisa, perempuan juga bisa sebenarnya. Iya. Nah, itu kalau di birokrasi. Tapi ketika saya masuk politik, saya coba juga masuk politik kemarin ini, Mm-mm, tapi mm-mm. saya udah keluar sekarang Mas Dito. Nah, Iya, itu iya. memang kita kurang dipandang lah perempuan ini. Apa sih perempuan ini? Apa yang ngerti ini? Ya gitu Mas Iya, Dito. iya, iya. Nah, Mm-mm. jadi artinya ketika ada beberapa orang menawarkan kita di jabatan yang strategis, Mm-mm. yang jabatan menantang ya, Iya. itu yang lain tidak setuju Hmm. karena nggak kuat dia nanti menentang dia tidak akan kuat menghadapi masa, menghadapi Mm-mm. itu yang masih berlaku di partai saya lihat, tapi nggak tahu partai lain ya. Iya. Karena memang saya lihat partai-partai lain ketua-ketua partai baik di cabang maupun provinsi, di kabupaten maupun di kecamatan itu Mm-mm. masih banyak yang laki-laki. Iya. Presentasinya sedikit sekali yang perempuan. Jadi ketika saya masuk Mm-mm. juga dianggap seperti itu. Iya, 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 Dianggap iya. wah ada beberapa orang yang mengusulkan mungkin karena kita bekas dari birokrasi mungkin ya. Mm-mm, mm-mm. Itu bahwa ini jadi se- nggak tahan banting, Iya. nggak bisa yang khas, cara-cara Iya. yang nggak bagus, mungkin nanti singgung. Sebenarnya kan nggak, ya, perempuan komunikasinya lebih baik, tapi nggak tahu ya Mm-mm, cara mm-mm. menyelesaikan masalah. Menurut saya yang paling penting itu adalah komunikasi. Nah, kalau cara kita menyampaikan baik Iya. ya pasti hasilnya akan baik. Apapun yang kita lakukan baik, ketika kita menyampaikan baik itu hasilnya baik. Bagaimana ketika kita menyampaikan bagus, jadi artinya komunikasi yang penting. Tapi itu pun masih seperti itu Mas Tito. Jadi Oke. masih ada orang-orang seperti itu. Memang sulit ya. Sampai sekarang ini masih sulit. Tapi Mm-mm, kalau di mm-mm. birokrasi saya lihat sudah sudah banyak yang mengakui bahwa Mm-mm, mm-mm. perempuan itu sebenarnya bisa sama lah 50-50 Iya. ketika Oke. Baik. Halo, Ibu Nana. Oke, baik. Pendengar, sepertinya komunikasi bersama dengan Ibu Nana ini terputus. Pendengar, kita coba tunggu Arum, kebersamaan. Halo, Ibu Nana. halo, Iya. halo ya Mas Tito. Iya, baik, baik. Ibu Nana, mohon maaf tadi sempat terputus beberapa saat ini. Ibu Nana bisa dilanjutkan kembali sedikit lagi, Ibu Nana? Oh iya terputus ya Mas Tito ya. Iya, tadi sempat Ini terputus. angin kencang di sini Mas Tito. Oke, baik. Karena Jadi cuaca ya. masih dengar Mas Tito? Halo. Masih Ya. Ibu Nana iya. masih terdengar, silakan Ibu Nana. Ya jadi artinya Iya. perempuan ini faktor-faktor yang Ya. membuat dia itu agak mundur, beberapa faktor Mm-mm, mm-mm. agak mundur untuk berpolitik ya, ada beberapa faktor. Jadi saat ini kalau stereotip itu masih ada Mas Tito. Itu kesimpulan saya. Iya, iya, iya. Masih ada Mm-mm. bahwa perempuan itu lemah.
Jadi ada yang nanya kenapa ibu nggak mau ikut calon gitu kan? Itu kan saya bukannya nggak mau ikut calon, cuman saya kaderisasi aja Mas itu. Oke. Jadi sudah harus ada dukungan terhadap anak kah, pak keponakan kah, kita mendukung supaya mereka itu pohon itu bisa. Jadi saya sedang mencoba beberapa orang yang saya harapkan bisa untuk menjadi kandidat dan kita melatih dia seperti itu Mas Tito. Oke. Kaderisasi ya, penting ya. Ya. Ini ya mungkin karena memang apa ya? Ya seperti yang Ibu Nana tadi sebutkan juga ya, yang Ibu Nana juga sampaikan tadi, Ibu Nana juga sebelumnya sudah masuk begitu ya di kancah perpolitikan dan sepertinya juga sudah keluar lagi lah begitu. Ibu sudah paham lah ya medannya seperti apa begitu ya. Ya sekarang berarti posisinya Ibu Nana sebagai coach begitu ya untuk anak-anak, untuk membina anak-anak yang artinya kita lihat kapasitasnya ada, tetapi dia masih ragu untuk maju seperti itu. Jadi saya coba mendorong mereka ini, kamu mampu kok. Nah, ketika kita lihat di lapangan, memang mereka itu sebenarnya mampu. Tetapi memang harus ada dukungan dari suami, harus ada dukungan dari orang tua, harus ada jadi support yang begitu hebat sehingga baru perempuan itu bisa maju. Anak ini sekarang kalau dalam diri kalau laki-laki kan dari dirinya sendiri kan sudah menonjol seperti itu. Kalau perempuan memang harus dirangsang terlebih dahulu Mas Ito, bahwa kamu tuh mampu, kamu tuh hebat. Karena kamu sendiri passionnya di sana kalau kita lihat. Kalau saya seperti itu berpikir. Jadi saya coba sekarang melihat perempuan-perempuan yang mampu, nanti kita dorong seperti itu. Oke, baik. Kalau bisa LSM juga seperti itu. Kan aktivis-aktivis LSM itu kan hebat-hebat itu saya lihat Mas Ito. Kalau mereka itu mampu untuk masuk ke dalam perpolitikan, saya rasa kan nggak ada salahnya ya, karena mereka itu mampu dan pahami ya kebutuhan-kebutuhan perempuan, misalnya aktivis perempuan, LSM apa gitu kan. Kalau mereka ikut di dalam perpolitikan, saya rasa mungkin mereka bisa memberikan kontribusi terhadap kebutuhan kebutuhan perempuan di lapangan. Nah, jadi mereka lebih bermanfaat ketimbang orang yang dicalonkan itu hanya untuk pemenuhan kuota 30%, kemudian mereka tidak lolos, seperti tidak bisa bersaing. Iya, betul sekali setuju. Nah, Ibu Nana, ini karena memang waktu juga yang membatasi kita, Ibu Nana. Ini saya ingin minta closing statement ini, Ibu Nana. Sekaligus juga mungkin ada masukan-masukan ataupun juga ada tips-tips lah begitu, Ibu Nana. Kira-kira bagaimana cara menumbuhkan partisipasi perempuan ini agar perempuan maulah begitu untuk masuk ke dunia politik begitu, ada di dalam perpolitikan daerah ataupun mungkin juga sampai ke nasional begitu. Silakan Ibu Nana. Jadi gini Mas Tito, pertama kita minta kepada partai politik harus melakukan rekrutmen dengan selektif terhadap perempuan yang akan jadi bacaleg. Jadi artinya kita lihat kapasitasnya, kemampuannya, jangan asal direkrut aja untuk pemenuhan kuota, itu pertama. Kemudian kedua, untuk meningkatkan percaya diri perempuan, maka perempuan itu sendiri harus punya pengetahuan atau pendidikan yang memadai tentang perpolitikan, tidak hanya untuk pendidikan formal atau yang lain saja, tetapi pendidikan politik dia juga harus mengetahui, sehingga dia mengetahui apa yang akan dilakukan, kontribusinya apa yang akan diberikannya kepada masyarakat nanti. Kemudian yang ketiga, lingkungan juga harus mendukung. Walaupun sudah punya kapasitas yang memadai, seorang perempuan tetap perlu dukungan dari keluarga atau sahabatnya, seperti itu. Nah, kemudian perempuan juga harus mampu membangun basis dukungan baik dari perempuan maupun laki-laki. Jadi tidak hanya perempuan. Nah, kemudian kita berharap perempuan itu pilihlah perempuan juga gitu, gitu. Kemudian perempuan tidak boleh takut mengambil kesempatan berkiprah di bidang politik. Nah, jadi dibuatlah gerakan perempuan memilih perempuan. Nah itu saya yakin itu akan bisa
Nah, kemudian ada lagi Mas Ito, Iya, parpol harus berusaha sungguh-sungguh menjaring ya tadi ya. iya, iya. Kemudian dinas terkait ya berkewajiban memberikan edukasi yang signifikan agar kesadaran berpolitik bagi perempuan itu muncul. Kemudian dana parpol lagi, dana parpol dari pemerintah bisa dialokasikan sesuai dengan kuota yang akan diharapkan sekitar untuk memberikan edukasi kepada perempuan atau membantu perempuan untuk maju ya. Iya. Itu dialokasikan 30% untuk meningkatkan literasi perempuan dalam berpolitik. Seperti itu Mas Ito. Oke. Nah, closing statementnya masih bisa ya Mas Ito ya? Masih bisa Ibu Nana. Silakan Ibu Nana. Jadi gini, demokrasi mengharuskan adanya keadilan dan kesetaraan di Indonesia ya. Iya, Jumlah penduduk perempuan itu kan tadi saya katakan hampir sama dengan laki-laki ya. betul. 50 ada 49%. Iya. Namun keterwakilan perempuan masih sangat rendah ya. Kita lihatlah di bawah 20%, masih banyak 20%. Sementara kita tahu kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki. Bukan berarti laki-laki tidak bisa mewakili kepentingan perempuan. Namun dalam kenyataannya lebih mudah bagi perempuan untuk merasakan apa yang dirasakan perempuan lain atau memahami apa yang menjadi kepentingan sesama perempuan. Seperti itu Mas Ito. Dengan masuknya perspektif perempuan, produk kebijakan diharapkan mencerminkan kepekaan terhadap kepentingan tersebut. Untuk itu perempuan harus berpolitik. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Nana sudah bersama di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti lain waktu, lain kesempatan bisa berdiskusi lagi ya Ibu Nana, bisa berbagi ilmu lagi, bisa menginspirasi para perempuan-perempuan Sumatera Barat lah ya Ibu Nana untuk aja sehat ya. Amin. Untuk bisa terus semangat lah berpolitik begitu ya. agar nanti juga mudah-mudahan ini kuota yang sudah disediakan itu kan sayang ya Ibu Nana ya. Sudah disediakan 30% cuma ternyata di bawah itu, bahkan jauh sekali begitu, di bawah 30%. Jauh sekali, apalagi kita Sumatera Barat yang dikenal dengan egaliternya ya. Betul, betul sekali. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Nana. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan kegiatan, aktivitas. Assalamualaikum Ibu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.